Yeah, minasan, welcome again with Mr. G di sini. Akhirnya One Piece First React udah hadir menemani kita. Jadi without ngenteni lang again, it's time to react new chapter. Okay, let's go. Judul chapter 1117, Mo. Ya, seperti yang sudah banyak beredar, judul kali ini tuh penggalan dari perkataan Dr. Vegapunk. Karena siaran miliknya yang tiba-tiba saja terputus sebelum dia berhasil menyelesaikan ucapannya. Banyak sekali sebenarnya teori atau pendapat yang langsung bermunculan setelah keluarnya judul kali ini, Re. Pasalnya emang banyak banget yang terhubung dan bisa kita cocok logikan secara ngawur kemana-mana. Yang mana malahan inilah tujuan Odachi pada awalnya, Re. Dimana judul yang dibuatnya memang sengaja memiliki atau terhubung dengan banyak hal, sehingga perdebatan dan pendapat pun akan semakin beragam. Ya, Odachi mungkin sengaja ingin menyerahkan ke kita untuk mengartikan judul kali ini sesuai pemahaman kita masing-masing. Sementara itu masuk ke bagian cover story yang masih muncul dari cover story Yamato yang sekarang sudah sampai ke volume 7 dengan judul Waktunya untuk Berkunjung ke Dunia Yakuza yang Terhormat. Makanya selain ada gambar Yamato yang sedang memeluk Nekomamushi, di sana juga ada kakek Hyo yang kita ketahui sebagai seorang Yakuza. And now masuk ke menu utama, Re. Chapter kali ini secara keseluruhan bisa dinilai sangatlah menarik. Bayangin aja, di awal meski diperlihatkan reaksi dari orang-orang yang berada di Pulau Hachinosu setelah Dr. Vegapunk mengungkapkan kalau senjata kuno terendam di bawah sono. Nah, para bajak laut mulai berpikir untuk mencari harta karun di bawah sana, Re. Yang mana uniknya, Odachi dengan sengaja memunculkan pula kriket yang dulunya kita tahu ya, mereka yang menyelam ke bawah laut untuk mendapatkan harta karun, habis diejek oleh orang-orang yang menertawakan tentang mimpi. Dunia seolah benar-benar terbalik, Re. Dan apa yang mereka pikirkan sebelumnya malah tiba-tiba terjadi. Ya, emang makanan terbaik adalah menjilat ludah sendiri. Oh ya, di momen awal ini juga udah banyak yang bahas kalau ada kemunculan kembali dari Gin dan Down Creek di Pulau Bajak Laut. Entah apa yang Odachi persiapkan untuk mereka. Tapi satu hal yang menjadi mungkin setelah melihat momen awal ini ya, adanya kemungkinan kalau Odachi mencoba memberitahu kita kalau mungkinkah Fishman Island akan kembali terancam keberadaannya. Secara pulau manusia ikan jelas berada di bawah laut dan orang-orang sedang berbondong-bondong untuk mencari harta karun. Next, geser dikit di momen selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana generasi dari para angkatan laut saat ini, deh. Yang mana kondisinya sebenarnya cukup memprihatinkan sih. Mulai dari Kobe yang terbaring sampai Distrik yang juga sedang dirawat sendirian ada di sono. Nah, satu momen menarik lain kita dikasih lihat sebuah panel dengan dua angkatan laut laki dan satu perempuan, yang mana mengingatkan kita ke era Garp, Zoro, dan Sengoku. Apakah ketiga orang yang berada di panel itu nanti akan menjadi orang-orang yang berada di posisi Admiral? Ya, menarik untuk kita nanti. Terus, selain para bajak laut yang bermunculan dengan generasi baru mereka, di sisi lain angkatan laut pun sedang mencoba bergenerasi. Momen para angkatan laut itu ditutup oleh Smoker yang sedang seorang diri, seolah dia baru saja selesai berlatih atau semacamnya, dan sekarang sudah siap untuk balik kembali dan mengikuti arus dari dunia. Lanjut, kita masuk ke momen yang paling menjadi sorotan. Kelompok Nami yang sedang bersiap untuk melarikan diri karena pelindung di atas pun sudah mulai menghilang. Sehingga satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah di mana mereka akan mendarat. Tapi yang asalnya mereka tinggal memikirkan itu saja ya, tanpa banyak basa-basi. Sainus Juro malah terlihat datang dengan sangat cepat dan bersiap untuk memberikan serangan. Ya, siapa yang gak kaget dengan kehadiran orang semengerikan Sainus Juro, Re? Beruntung tepat setelah serangan dari Sainus Juro dikeluarin, Jinbe dan Zoro mampu bekerja sama dengan sangat epic. Karena di sini ya, secara gak langsung Odachi ingin memperlihatkan ke kita semua secepat apa sebenarnya Jinbe beradaptasi dengan kru topi jerami. Yang mana tanpa banyak berbicara pun Jinbe tahu apa yang mesti dia lakuin. Makanya Jinbe melempar Zoro ke udara sehingga Zoro mampu menahan serangan dari Sainus Juro. Nah, yang menarik sebenarnya ya, di samping bentrokan dari kedua yang sampai-sampai membuat kilatan hitam, yang berarti memastikan kalau Zoro memang beneran memiliki haki raja. Terus gimana dengan Kokimusu? Di momen itu juga Zoro mengkonfirmasi kalau pedang yang digunakan oleh Sainus Juro adalah pedang Kitetsu. Apakah secara gak langsung pedang Kitetsu yang dimaksud adalah pedang Sodai Kitetsu? Sudah banyak memang teori yang berkeliaran sejak lama tentang hal ini. Namun jika memang benar hal ini nantinya bakalan jadi penghubung antara penjelasan mengapa sebuah pedang Kitetsu bisa muncul sampai paling jauh ke hubungan antara negeri Wano Kuni dengan Sandora itu sendiri. Karena kedua negeri itu entah kenapa dihubungkan dengan ungkapan The City of God yang membuat kita semakin berprasangka kalau Nusjuro pada awalnya berasal dari Wano Kuni. Namun karena suatu alasan ya dia bergabung dengan pihak Im Sama. Oh,
Bangke mah. Lanjut di chapter ini pula kita dikasih lihat seberapa mengerikannya bajak laut raksasa sebenarnya. Ya, mungkin beberapa dari kita ada yang berpendapat kalau para raksasa tuh gak sekuat yang dikatakan orang-orang. Tapi buktinya, setelah melihat segerombolan raksasa turun dari satu kapal, dari situ bisa kita bayangin bakal semengerikan apa momen yang ada di sono, Re. Walau emang sejauh ini dengan kemunculan beberapa Vice Admiral lain seperti Doll, mereka mampu menahan bahkan menyerang balik Kasha dan Oimo. Namun bukan berarti karena Angkatan Laut pun bisa begitu saja mengalahkan para raksasa yang secara jumlah sangat banyak. Di samping itu Luffy yang bersama Dory dan Brogy, mereka pun posisinya sudah memberikan perintah untuk pergi meninggalkan pulau ini. Ya, segera berlayar menjadi hal yang sudah diputuskan oleh mereka semua. Yang mana misi kabur dari Pulau Egghead akan segera dimulai. Walau Luffy sendiri sebenarnya bingung dengan menghilangnya Saint Warkuri yang asalnya mengejar mereka semua, akan tetapi di satu panel lain ya, kita lagi-lagi ya dikasih momen yang sangat mengerikan. Di mana keempat Gorosei selain Saint Nusjuro, keempatnya menggunakan wujud iblis mereka dan mengepung sang robot kuno. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh York tentang kemungkinan keberadaan Denden Mushi yang digunakan untuk siaran. Ya, bersama dengan momen para Gorosei yang menyadari kalau robot kuno itu adalah robot yang menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, siaran dari Dr. Vegapunk kembali berlangsung, Re. Di sana, Dr. Vegapunk mengatakan pesan terakhir yang dia tujukan kepada mereka yang mewarisi nama D pada nama mereka. Di antara kalian para penyandang D. Ya, belum selesai Dr. Vegapunk mengucapkan kata-kata terakhirnya itu. Robot kuno yang berhasil dirusak dengan cara diterbangkan, Re, akhirnya membuat siaran dari Dr. Vegapunk terputus secara mendadak. Pada akhirnya Dr. Vegapunk seolah kembali mengulang momen yang sama seperti Profesor Clover ketika dia tak bisa melanjutkan apa yang ingin dia katakan tentang nama kerajaan kuno di Pulau Hada. Keduanya mati tanpa sempat menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan. Tapi, jika boleh kita tebak, sebenarnya kemungkinan kata lanjutan dari di antara kalian para penyandang D terdapat pengkhianat, atau di antara kalian para penyandang D terdapat sang penyelamat atau yang terpilih itu sendiri. Gak sedikit pasang yang beranggapan kalau kata Mo di judul kali ini merujuk langsung ke Monkey D. Luffy sebagai orang terpilih yang akan mewarisi semangat dan tekad Joy Boy di era saat ini. Well, untuk pembahasan judul kali ini sendiri ya, saking banyaknya teori dan pendapat yang beredar di luar sono, kayaknya sampai-sampai bisa kita kumpulin dan bahas di konten yang terpisah. Karena kalau misalnya bahas di sini pun kontennya malah akan jadi jauh kepanjangan saking banyaknya pendapat-pendapat yang beredar. Jadi tunggu aja lah ya. Oke, terkait chapter 1117 pun pada akhirnya ditutup sama momen York yang bersyukur kalau semuanya telah usai dan siaran Dr. Vegapunk berhasil dihentikan lah ya. Dan Saint Warkuri pun akhirnya berhasil berkata kalau semua ini sudah cukup Vegapunk. Ya, apa yang dibocorkan oleh Dr. Vegapunk pada akhirnya gak sama dengan banyaknya tebakan di luar sono. Entah itu tentang nama kerajaan kuno itu sendiri atau bahkan lebih dari itu. Informasi yang diungkap oleh Dr. Vegapunk lebih mengarah ke peringatan tentang apa yang terjadi kepada dunia mulai detik ini. Makanya menurut Misteri sendiri judul chapter 1117 ya berfokus pada Tits ataupun Luffy karena keduanya layaknya sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda. Yang mana sangat cocok dengan kata Mo yang tak dapat diselesaikan oleh Odachi. So, itu dia terkait Frustria kali ini, Re. See you next time. Adi Segar Melos, stay safe everyone. Salam Animania.